luar biasa. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu, ya. Semoga belajar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Silakan Mbak Suci untuk memimpin doa. Siap, tundukkan kepala, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, masih semangat ya hari ini? Semangat. Kalian berdiri, harus semangat. Yuk, berdiri. Siapa kalian? Sulites. Kreatif, mari kita. Dan sebelumnya kita sudah membahas tentang Berbakti kepada orang tua dan guru. Masih ingat ya berbakti kepada orang tua? Masih. Saya Bu. Berbuat baik kepada keduanya, yakni birrul walidain, dengan hormat dan patuh kepada beliau berdua. Benar sekali, yaitu berbuat baik kepada keduanya. Birrul walidain, dengan menghormati, patuh kepada keduanya, menyayangi beliau dan berusaha membahagiakan beliau, dan tidak lupa selalu mendoakan beliau selagi masih hidup maupun sudah meninggal. Baiklah, sekarang berbakti kepada guru. Siapa yang masih ingat? Hormati dan patuh kepada guru serta mendengar nasihat guru. Ya, benar sekali. Yang lain? Saya Bu, Ya, sopan dan santun kepada Bapak Ibu guru. benar sekali. Berbakti kepada guru berarti menghormati, menghargai beliau serta mematuhi apa yang dinasihatkan oleh beliau, Bapak dan Ibu guru, dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan Bapak dan Ibu guru dengan sebaik-baiknya. Setelah kalian memahami adab berbakti kepada orang tua dan guru, dalam pertemuan kali ini kalian mencari informasi bagaimana keutamaan dan hikmah dari berbakti kepada orang tua dan guru. Karena tujuan pembelajaran kali ini, Ananda semua dapat menjelaskan keutamaan dan hikmah berbakti kepada orang tua dan guru. Baiklah anak-anak, Ibu akan menjelaskan kembali tentang adab berbakti kepada orang tua dan guru. Kalian sudah mengetahui dalil nakli dan adab berbakti kepada orang tua dan guru. Maka dari itu akan dapat kemuliaan. Nah, di situ kalian akan mengetahui tentang keutamaan atau hikmah yang kita dapat peroleh atau kita dapat dari berbakti kepada orang tua dan guru. Di pertemuan yang kemarin, berbakti kepada orang tua itu adalah salah satu ibadah yang teragung di dalam Islam. Ya, setelah bertauhid, Allah Subhanahu wa taala adalah berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua adalah fondasi dan asas seorang hamba meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ridha Allah Subhanahu wa taala terletak pada rububiyah. Islam menjanjikan berbakti kepada orang tua sebagai sarana kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil perintah berbakti kepada orang tua dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia
dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua, yakni ibu dan bapak. Itu dalil yang memerintahkan kita berbakti kepada orang tua. Sekarang bagaimana Anda berbakti kepada orang tua? Ya, di sini patuh dan tunduk kepada ya. Berkata Lembut, sopan, santun kepada keduanya. yang selanjutnya Berbuat baik dan selalu berusaha untuk membahagiakan keduanya. selanjutnya Tidak mendurhakainya. lanjut Senantiasa mendoakan kedua orang tua selagi masih hidup maupun sudah meninggal. Nah, baik, itulah cara kita berbakti kepada kedua orang tua. Nah, sekarang yang selanjutnya berbakti kepada guru. Ya, guru adalah pengganti orang tua kita di Sekolah. Beliau membimbing kita, ya, mengajari kita, mendidik kita berbudi luhur dan mengantarkan kita menuju cita-cita. Di dalam Islam kedudukan guru sangat agung, sangat tinggi karena beliau penasihat umat. Siapa yang memuliakan guru berarti memuliakan Rasulullah, ya. Siapa yang memuliakan Rasul berarti memuliakan Allah. Dan barang siapa yang memuliakan Allah maka surgalah tempatnya. Itu sebaliknya. Barang siapa yang tidak patuh atau mendurhakai itu maka Allah akan murka terhadap kita semua. Apabila Allah sudah murka kepada kita maka nerakalah tempatnya. Maka dari itu kita harus berbakti kepada guru. Ya, guru. Benar sekali. Kalian sudah memahami bagaimana berbakti kepada orang tua dan guru. Sekarang marilah kita mencari informasi. Ya, saya akan menayangkan sebuah video untuk bahan diskusi kalian untuk mencari apa keutamaan dan hikmah dari berbakti kepada orang tua dan guru. Baik, siap ya? Siap. Sebelumnya saya akan membagi kelompok. Saya akan membagikan kartu. Di situ ada nomornya. Silakan kalian mencari nomor yang sesuai dengan teman kalian masing-masing. Berarti itulah kelompok kalian nanti. Silakan. Baiklah, anak-anak, ibu akan memutarkan video. Silakan amati bersama kelompok masing-masing. Ya, dan carilah informasi tentang hikmah yang bisa kita petik dari video yang kalian amati. Kita benahi urusan kita dengan orang tua kita, berdamai dengan orang tua kita. Ayahanda ibunda, dengan berbakti dan mengabdi kepada beliau dengan pengabdian yang sesungguhnya. Pengabdian kepada orang tua atas dasar kerinduan kepada Allah. Kalau tidak atas dasar rindu kepada ridha Allah, maka akan muncul bakti basa-basi, bakti dusta, dan tidak akan membawa berkah. Terlihat di mata manusia ia bahagia, tapi di mata Allah rendah. Hati-hati, jangan tertipu dengan model berbakti yang sifatnya zahir tapi batin kita tidak berbakti. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang berbakti kepada orang tua yang tidak baik. Mohon disimak kembali. Tapi saat ini kami ingin memperdalam lagi bagaimana berbakti yang sesungguhnya adalah sambungnya hati kita kepada orang tua, kemudian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau urusan berbakti ini tidak kita sambungkan kepada Allah, tidak menghasilkan apa-apa. Namanya basa-basi. Bisa saja seorang anak yang baik kepada orang tuanya bisa dilihat oleh manusia. Atau di saat orang tuanya masih punya kesadaran, atau di saat orang tuanya masih hidup, akan kalau sudah berakhir itu semuanya akan berubah. Orang tua melihatnya,
atau orang tua masih sehat atau sakit, bahkan di saat hidup atau sudah meninggal. Maka tanda berbakti kepada orang tua yang serius adalah akan bersambung bakti itu ada setelah orang tua. Maka dikatakan bahwa jika ada seorang anak berebut waris dengan saudaranya setelah orang tuanya meninggal, menunjukkan di saat hidup orang tuanya dia tidak punya bakti yang sesungguhnya. Berbaktilah yang sesungguhnya kita sambungkan dengan Allah. Berbuat baik dengan manusia. Manusia terpenting dalam wujud kita. Baiklah anak-anak, silakan amati video yang selanjutnya. Bacanya filosofi of doktor, artinya S3-nya di luar negeri. Alhamdulillah Ustadz yang kecil-kecil begini 2 doktornya, dan 1 doktor dalam negeri, 1 juga doktor luar negeri. Alhamdulillah, itu karena jasa guru. Maka adik-adik sekalian, tidak kau dapat berkaya hidup kalau gurumu kau hina. Percaya itu. Ada orang cerdas, ada orang banyak gelarnya, tapi susah cari kerja. Kenapa? Allah cabut berkahnya itu ilmu karena gurunya dia hina. Saya sempat itu berpelebor. Enggak, kita ikhlas. Melapor sama bapak, dipukul kan kau betul nakal. Guru, maka itu kali guru, setiap saya ketemu guru dan sekolah, saya langsung ingat itu. Subhanallah, kita bisa seperti ini karena jasa-jasa dari guru yang ikhlas mengajarkan kita. Baiklah anak-anak, silakan diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Jadi hasil pengamatan kalian, ya siap? Mulai sekarang, silakan diskusi. Apakah kalian sudah selesai diskusinya, anak-anak? Sudah. Kita mulai presentasinya ya. Siap? Siap. Kelompok yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan presentasi diskusi kami. Menghormati orang tua sangat dikenakan dalam Islam. Banyak ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa segera mungkin harus berbuat baik dan menghormati orang tua. Selain menyuruh untuk beribadah kepada Allah SWT semata dan tidak menentukannya dengan apapun, Al-Quran juga mengingatkan kepada umat Islam untuk menghormati kedua orang tuanya sebagai musuh yang baik. Tentunya kita memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tua kita baik itu maupun ayah. Agama Islam mengajarkan dan mewajibkan kita sebagai anak untuk berbakti dan taat kepada ibu bapak. Taat dan berbakti kepada kedua orang tua adalah sikap dan perbuatan yang terpuji. Tentunya seorang anak untuk meminta doa restu dari kedua orang tuanya karena setiap keinginan dan kegiatan karena restu Allah SWT. Disebabkan restu orang tua. Orang yang berbakti pada orang tua doanya akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah SWT. Adapun hikmah yang bisa diambil dari berbakti pada kedua orang tua antara lain sebagai berikut. 1. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan amal yang paling utama. 2. Apabila orang tua kita ridho atas apa yang kita perbuat, Allah SWT pun ridho. 3. Berbakti kepada kedua yang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami, yaitu dengan cara bertawasul dengan amal saleh tersebut. 4. Berbakti kepada kedua orang tua akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur. 5. Berbakti kepada kedua orang tua dapat menjadikan kita dimasukkan ke jannah surga oleh Allah SWT. Berbakti dan menghormati orang tua dapat melebur dosa-dosa besar.
Berbakti kepada orang tua merupakan bagian dari jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah SWT. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok pertama. Kita beri tepuk tangan. Selanjutnya kelompok kedua, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Guru adalah pewaris Nabi, karena lewat jasa guru, wahyu dan ilmu dari Nabi diteruskan kepada manusia. Imam Al-Ghazali mengistimewakan guru dengan sifat kesucian, kehormatan, dan kedudukan guru sebagai setelah para nabi. Beliau juga menegaskan bahwa seorang yang berilmu dan kemudian bekerja dengan ilmunya itu, maka dialah yang dinamakan besar di bawah kolam langit ini. Ia adalah ibarat matahari yang menyinari orang lain dan mencahayai diri sendirinya. Ibarat minyak kasturi yang baunya dinikmati orang lain dan ia sendiri pun harum. Siapa yang bekerja di bidang pendidikan, maka sesungguhnya ia telah memilih pekerjaan yang terhormat dan yang sangat penting. Maka hendaknya ia memelihara adab dan sopan santun dalam tugasnya ini. Dan di dalam Islam, hormat dan patuh kepada guru sangat ditekankan. Dikarenakan guru termasuk orang yang mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya. Berikut ini keutamaan hormat kepada guru. 1. Berbakti kepada guru merupakan jihad di jalan Allah. 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi pahala besar bagi pendidik peserta didik yang taat kepada gurunya. 3. Berbakti kepada guru dapat melebur dosa yang telah dilakukan. 4. Berbakti kepada guru akan mendapat kedudukan dan meningkatkan derajat di hadapan Allah. 5. Ketika berbakti kepada guru, Allah akan memperlancarkan rezeki kita. 6. Berbakti kepada guru membuat kita diberikan keberkahan dan kemanfaatan ilmu. 7. Berbakti kepada guru akan membuat iman kita kuat sampai ajal menjemput. Pentingnya menghormati guru akan membuat kita mendapatkan berbagai keuntungan sebagai berikut. 1. Ilmu yang kita peroleh akan menjadi berkah dalam kehidupan kita. 2. Akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikannya. 3. Ilmu yang diperoleh dari guru akan menjadi manfaat bagi orang lain. 4. Akan selalu didoakan oleh guru, akan membawa berkah, memudahkan urusan, dianugerahi nikmat yang lebih dari Allah. Seorang guru tidak selalu di atas muridnya. Ilmu dan kelebihan itu merupakan anugerah. Allah akan memberikan anugerahnya kepada orang-orang yang dikehendakinya. Contoh hormat dan patuh kepada guru. Hormat dan patuh kepada guru harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik ketika bertemu di sekolah maupun di jalan. Contoh hormat dan patuh kepada guru dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya sebagai berikut. 1. Rendah hati, sopan, dan menghargai guru. Mereka adalah orang tua di sekolah. 2. Mengucapkan salam ketika bertemu dengannya. 3. Memperhatikan dan mendengarkannya di dalam maupun di luar kelas. 4. Melaksanakan serta mematuhi perintah dan nasihatnya dengan ikhlas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok yang kedua. Mari kita beri aplaus untuk kelompok. Anak-anak, dari hasil diskusi kalian kita dapat simpulkan bahwa keutamaan berbakti kepada orang tua yaitu 1. Bisa dibukakan pintu surga. Tidak ada seorang mukmin yang mempunyai 2 orang tua di mana pada waktu pagi ia berbuat baik kepadanya, melainkan Allah membukakan 2 pintu surga. Dan yang kedua, lebih utama dari berjihad di jalan Allah. Yang ketiga, ridha Allah adalah ridha kedua orang tua. Terus dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, ya. Dengan berbakti kepada orang tua akan diluaskan rezeki kita dan diperpanjang umur kita. Dan manfaat berbakti kepada orang tua dimasukkan surga Allah dan dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia dan akhirat. Yang selanjutnya, keutamaan
berbakti kepada guru. Ya. Dengan kalian sopan santun tawadhu takdim kepada guru, kita bisa memperoleh hikmah dan keutamaannya. Yang pertama, mudah menerima pelajaran. Ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi diri kita. Kelak kita akan menjadi orang yang hebat karena berkah ilmu yang didapat dari guru. Hatinya tenang, tentram, pikiranmu cerah, cahaya ilmu mudah masuk. Yang selanjutnya diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barokah ilmunya, rezekinya, dan hidupnya. Demikian itu keutamaan dan hikmah berbakti kepada orang tua dan guru. Dari yang kita pelajari hari ini, saya akan bertanya kepada kalian ya. Nanti yang bisa menjawab silakan angkat tangan. Ya. Coba kalian, apa keutamaan dan hikmah berbakti kepada orang tua? Apa yang dapat menjelaskan? Saya Bu, Ya. dengan berbakti kepada kedua orang tua akan dijelaskan rezeki dan dipanjangkan umur. Bahwa ridho Allah tergantung kepada keridhaan orang tua. Ya, benar sekali. Selanjutnya yang dapat menjelaskan siapa? Saya Bu, dimudahkan segala urusan baik urusan dunia maupun akhirat dan dibukakan dua pintu surga. Ya, benar sekali. Ya, selanjutnya hikmah yang kita peroleh dengan berbakti kepada guru. Siapa yang bisa menjelaskan? Angkat tangan. Ya. Ya, benar. Selanjutnya yang bisa menjelaskan? Angkat tangan. Saya Bu, Ya. diangkat derajatnya oleh Allah, berkah ilmunya, rezekinya, dan hidupnya. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan buat kita semua. Kita cukupkan pelajaran pada hari ini. Jangan lupa anak-anak di rumah belajar dan beribadah. Marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, sekian dari Ibu. Selamat berjumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.